Ayo, ya kita berdoa. Tolong hanya minta hormati Tuhan, takut akan Tuhan, sebab Tuhan ada di tempat ini. Angkat suara yang terbaik kepada Tuhan. Jangan ketika bermain adik-adik bisa berteriak-teriak dengan sekeras-kerasnya, padahal ketika bernyanyi suaranya menjadi hilang. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan, fokus hanya kepada Tuhan, dan angkat penyembahan ini, nyanyikan penyembahan ini dengan segenap hati. Katakan, Engkau baik ya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan sampai hari ini, Engkau mencukupkan semua yang kami perlukan, Engkau menyertai hidup kami bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kami mau bersyukur kepadamu lewat lagu ini dengan segenap hati, dengan suara yang terbaik. Engkau
Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing tentang kuasa percaya. Saya sangat diberkati dengan pembacaan firman Tuhan dari kitab Yeremia. Ya, ini saya dapatkan tentang kuasa percaya ini dari pembacaan firman di Yeremia itu beberapa waktu yang lalu gitu ya. Jadi cukup berjangka ya dari saat saya membuat rekaman hari ini gitu. Lalu ketika saya baca lagi ya kitab Yohanes ya, karena saya sudah menuntaskan kitab Yeremia, saya belajar lagi ya, mendapatkan lagi rema tentang kuasa percaya 2 kali sebagai penegasan untuk diri saya sendiri dan juga untuk sesuatu yang saya akan bagikan untuk kita di sini. Saya tentunya diberkati gitu ya dengan pesan firman ini, dan kemudian punya kerinduan yang besar supaya setiap kita diteguhkan ya, diingatkan, dibangkitkan lagi imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ambil kendali dalam kehidupan kita ya. Sesungguhnya salah satu pondasi yang penting dalam kekristenan, selain ketaatan, selain mengejar kekudusan gitu ya, hidup yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah iman ya. Iman tanpa manusia yang melakukan segala sesuatu tanpa iman itu tidak berkenan kepada Tuhan ya. Abraham percaya kepada Tuhan, kepada janji dan perkataannya, itulah yang membuat dia menjadi sahabat Tuhan gitu ya. Tentu ketaatannya juga kita sudah belajar bagaimana Abraham memelihara ketetapan, hukum dan peraturan Tuhan. Tetapi bukan cuma itu, kan bisa saja orang taat melakukan semua aturan, mulai dari aturan agama atau perintah dalam kitab sucinya, katakan seperti itu. Bisa saja ada seseorang seperti itu, tapi dia hidup tanpa iman. Nah, makanya saya katakan, selain ketaatan sebagai bentuk pengabdian, kesungguhan kita kepada Tuhan, menjaga hidup yang berkenan, iman itu adalah satu pilar yang mesti ada ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan ya. Jadi percaya kepada Tuhan itu sebuah keharusan. Harus percaya Tuhan ada gitu ya. Bagaimana bangsa Israel mendapatkan kemenangan-kemenangan itu karena percaya. Yohanes 14 ayat 1 berkata, janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku ya. Dan percaya kepada Tuhan bagi kita sekarang yang tidak melihat wujud Yesus adalah percaya kepada firman, percaya kepada setiap perkataan termasuk janji-janjinya. Percaya itu berada di dalam lubuk hati yang paling dalam ya, bahwa Tuhan akan memperhatikan, Tuhan akan melakukan sesuatu, Tuhan akan menjawab doa, percaya akan kebaikan Tuhan gitu ya.
percaya akan kasih-Nya, percaya akan pertolongannya, percaya akan kekuatannya, percaya akan kekuasaannya. Ya, ketika Allah berkata kepada Abraham, coba lihat bintang-bintang gitu ya. Kalau kamu bisa hitung, ya, seperti itulah nanti keturunanmu. Dia percaya, padahal pada saat itu dia belum memiliki Ishak. Ketika Tuhan menegur bangsa Israel lewat para nabinya, Tuhan tidak jarang berkata, coba lihat itu yang buat itu siapa, ya, yang ciptakan itu siapa gitu ya. Salah satunya di Yeremia 51 ayat 15 berkata, Tuhan yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dia yang membentangkan langit dengan akal budinya. Ini kan perkataan Nabi Yeremia. Itu kan perkataan-perkataan Tuhan yang ditaruh di dalam mulutnya. Dalam versi-versi yang sederhana, kita juga baca di kitab ini berkata bahwa adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan gitu ya. Di perjanjian lama ketika Tuhan menuntun bangsa Israel, terlalu sering Tuhan bukan melakukan pembuktian diri, tapi meneguhkan untuk membuka pikiran bangsa itu untuk berkata, itu semua itu Tuhan yang buat. Artinya bahwa segala sesuatu yang kita lihat, yang kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lakukan itu kecuali Dia, ya, bertujuan untuk membuat kita mengerti bahwa gak ada yang mustahil buat Tuhan. Tuhan bisa lakukan, asal percaya di dalam batin, percaya Dia yang punya kekuatan menjadikan bumi. Hanya Dia yang menegakkan dunia, Dia yang membentangkan langit dengan akal budinya. Tuhan perkenalkan dirinya bahwa aku ini bisa lakukan apapun juga, termasuk yang mustahil. Nah, kekristenan tanpa iman, selain tidak berkenan kepada Tuhan, ya, ayat lain juga kan berkata bahwa kalau anak manusia datang, apakah dia menemukan iman? Ya, itu ya, bagi saya pribadi, iman itu syarat keselamatan. Tetapi di dunia pun, kalau kita menjadi orang Kristen tapi hidup tanpa iman, kita tidak akan melangkah kemana-mana. Kita tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan, melihat karya Tuhan. Ya, saya tahu salah satu kehendak Tuhan adalah bagaimana kita berdoa untuk kesejahteraan kota di mana kita berada gitu ya. Saya bersyukur sekali hari-hari ini pembangunan jalan, sarana jalan di daerah saya di sini sedang bergerak gitu ya, walaupun belum sempurna gitu. Saya ingat bahwa saya di waktu-waktu yang lalu saya terus berdoa untuk kesejahteraan kota. Tuhan memberkati pemerintah untuk memperhatikan pembangunan sarana jalan, sarana dan prasarana di kota. Tuhan memberkati kota gitu ya. Saya hanya tekankan pada kuasa doa dan percaya bahwa Tuhan penjawab doa, dan tidak lama-lama amat kemudian saya melihat ini adalah jawaban doa. Dan saya juga tidak sedang katakan di sini bahwa apa yang terjadi karena doa saya gitu ya, bukan fokusnya ke sana. Tetapi bagi saya meneguhkan iman saya bahwa Tuhan itu sungguh menjawab doa. Setiap doa yang kita naikkan itu naik di hadiratnya, naik di hadapannya, dan Tuhan akan proses sesuai dengan waktunya. Sebab Tuhan penjawab doa. Ada hal yang lain kalau para sahabat atau saudara belum pernah dengarkan, tapi rasanya sudah kasih tahu tentang kesaksian listrik juga yang tadinya di tempat saya itu gak stabil. Akhirnya itu pun gak terlalu lama Tuhan jawab.
ya. Percaya bahwa Tuhan menjawab doa. Percaya bahwa Tuhan memperhatikan keadaanku. Tuhan aku percaya Engkau mempedulikan aku. Percaya penuh kepada Tuhan, itu membuat perkenanan kepada Tuhan, dan itu akan melahirkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, bahkan ya, yang membuat saya terkagum, maksudnya menganggap luar biasanya iman itu adalah ketika kejadian di peristiwa perkawinan di Kana, ya, di Capa saya tulis di Yohanes 2 ayat 1 sampai 4 gitu ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Nah, di terjemahan lain dikatakan bahwa saatku belum tiba itu maksudnya di BIMK Firman Lain Hidup itu merujuk pada saatnya belum tiba untuk melakukan mujizat. Nah, kan itu kan menjadi mujizat pertama Yesus ya, air menjadi anggur. Nah, saya hanya taruh ini di Capas, tapi kalau mau baca lengkapnya silahkan ya dilanjutkan. Akhirnya kan lanjutannya itu bagaimana Maria ibu Yesus itu yakin akan kemampuan Yesus, yakin bahwa Yesus will do something, akan melakukan sesuatu. Dan dia bilang kepada pelayan-pelayan itu bahwa apa yang nanti dia perintahkan kepadamu, just do it, lakukan saja. Akhirnya perbuatan mujizat yang belum waktunya pun itu bisa di force ya, bukan di force bercerai, tapi seperti dipaksakan adanya ketika ada iman. Iman akan melahirkan mujizat. Iman mengakibatkan mujizat. Mujizat itu terjadi karena ada iman. Percaya bahwa Tuhan itu baik hati. Percaya Tuhan itu penuh kasih. Percaya Tuhan itu penjawab doa. Percaya Tuhan itu setia. Percaya Tuhan itu sanggup melakukan apa yang Dia janjikan. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu harus benar-benar ditanam di dalam lubuk hati. Padahal belum waktunya untuk melakukan mujizat. Kata Yesus, belum waktunya, saatku belum tiba, ibu. Tapi keyakinan ibunya yang tentu diwujudkan dengan tindakannya gitu ya, dengan santainya dia berkata, nanti apa yang diperintahkan lakukan itu. Dan akhirnya dalam tanda kutip mujizat pasti terpaksa terjadi pada saat itu, padahal belum waktunya, kata Yesus. Betapa dahsyatnya iman itu, betapa pentingnya kita hidup dalam iman, betapa esensinya hidup dalam iman itu, betapa esensinya iman percaya penuh itu ada di dalam hati kita. Sebab banyak orang masih tetap ke gereja, bahkan mungkin pelayanan, tapi tidak ada lagi iman di dalam dirinya. Ini adalah unsur yang esensi yang harus ada di dalam batin kita. Itu yang saya tanam dalam kehidupan saya. Bahkan untuk hal yang harian misalnya ya, ketika bertobat ya kan, ada hal kalau misalnya kita sadar kita telah melakukan sebuah pelanggaran ya, mungkin perkataan, pikiran kita sempat lari kemana, atau perbuatan kita.
harus yakin bahwa padamu ada pengampunan. Engkau Allah yang sudi mengampuni. Saya katakan itu, Engkau sudi mengampuni. Engkau setia Tuhan. Aku terima pengampunan sekarang. Jadi kalau kita tetap tertuduh, nggak yakin, ya nggak terima. Karena firman lain berkata bahwa janganlah kita, kalau kita bimbang, jangan kita mengira bahwa kita akan dapatkan sesuatu. Termasuk pokok doa kita, pengampunan, keselamatan, pertolongan, apapun itu. Hidup dalam iman itu membuat Tuhan berkenan kepada seseorang. Tadi saya katakan teladan Abraham memang dia taat memelihara seluruh hukum, ketetapan dan peraturan Tuhan. Tapi kan firman dengan jelas berkata, lalu percayalah Abraham, maka hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Jadi ini seperti unsur utama dalam kekristenan. Ketaatan iya, menjaga kekudusan iya. Tapi kalau orang hanya rutin taat ini taat itu yang diperintahkan, tapi hidupnya itu penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, tidak ada iman di sana, Tuhan nggak berkenan. Karena dikatakan segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman adalah dosa, dan tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Tuhan. Percaya Tuhan ada, percaya Dia sanggup, percaya Dia peduli, percaya Dia baik hati. Itu yang membuat kita, orang yang percaya kepadamu Tuhan, akan hatinya dipenuhi dengan, dijagai dengan damai sejahtera. Dan iman itu hanya akan timbul ketika orang bergaul dengan firman Tuhan. Dia berjalan bersama dengan firman Tuhan. Karena udah jelas iman timbul dari pendengar firman Tuhan. Kita baca perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita baca, oh akulah yang menciptakan itu semua. Kita yakin dan kita percaya kepada Dia. Ya, jadi nggak mungkin iman seseorang tumbuh tanpa firman Tuhan. Kalau cuma dengarnya sekali seminggu, itu tidak cukup menjamin. Apalagi dia nggak pernah ke gereja, gitu kan? Nah, iman itu perlu dipelihara. Jangan sampai kita melakukan tapi kita tidak lagi hidup di dalam iman. Nanti di rekomendasi video, tapi nanti mungkin dibagikan juga di kolom komentar YouTube. Siapa tahu ada di antara kita yang pengen menontonnya ya, sebelum tim admin prajurit memiliki jadwal untuk membagikannya gitu ya. Ada rekomendasi video yang sangat menegur saya gitu ya, yang sampai hampir kehilangan iman gitu ya. Ya, tapi itu nggak berlanjut beberapa saat. Karena apa? Saya menjadi fokus dengan apa yang saya lihat, dan yang tempoh hari saya katakan saya menjadi kelelahan gitu. Saya tertegur dan dipulihkan dengan rekomendasi video itu. Makanya memang penting bagi kita mengambil waktu-waktu perhentiannya, sabat buat Tuhan. Ya, makanya dengan tuntunan untuk berpuasa di dalam pelayanan itu sangat membantu bagi kita yang tetap mengambil bagian untuk melakukannya. Itu seperti masa-masa koreksi diri bagi kita, membuka ruang untuk Tuhan lebih luas gitu ya. Hari-hari ini juga saya bersemangat dan penuh iman untuk menyanyikan lagu yang sangat profetik gitu ya. Bentangkanlah kemah-kemahmu. Lalu yang refnya aku kan berkembang ke kanan dan ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku, sebab aku kan mengembang ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa
dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku. Ini juga nanti saya berikan rekomendasi videonya. Lagu ini memang dinyanyikan oleh gereja yang selalu saya rekomendasikan videonya belakangan ini, dan karena saya rasa saya tahu gereja ini juga hidup di dalam iman, gitu ya, dalam merespon panggilan Allah. Sebab saya beritahu udah banyak, bukan cuma Kristen, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan atau gereja pun kehilangan iman hari-hari ini. Nah, memang itu yang Tuhan taruh dalam gereja itu, tapi firman Tuhan berlaku untuk semua kita yang percaya kepada Dia. Dan saya juga nyanyikan itu dengan penuh iman di dalam hari-hari saya ya, bukan cuma ketika ber-PPW ya. Saya imani, saya katakan, sebab aku kan mengembang ke kanan dan kiri, ke kanan ke kiri, keturunanku kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Ku siapkan diriku. Kepercayaanku bukan karena siapa aku, bukan karena aku hebat, bukan karena aku mampu. Tuhan sangat sangat menggetarkan hati Tuhan ketika kita mempercayai perkataannya. Karena aku percaya siapa yang di belakang firman ini adalah Tuhan yang sanggup menggenapinya. Makanya dalam pelayanan setelah kemarin kan kayak fase peralihan ya, dari yang pertama kita, kalau sampai sekarang udah kurang lebih 30 gitu ya, tapi yang stay sama kita itu hanya separuhnya gitu ya. Saya berdoa lebih fokus hari-hari ini, dan ini juga pesan para pendoa gitu ya. Kemarin ada anak baru, saya lihat dari wajahnya ini orangnya sungguh-sungguh gitu ya. Saya sekarang ini berdoanya gini, Tuhan, aku minta yang sungguh-sungguh aja, jangan orang yang datang dan pergi gitu. Aku minta yang sungguh-sungguh gitu ya. Aku terus minta, dan saya terus belajar dengan iman, dan saya melihat sesuatu yang terjadi. Jadi dalam pelayanan ini pun ya dibutuhkan iman. Dalam kehidupan dibutuhkan iman. Sampai mengerjakan keselamatan dibutuhkan iman. Orang yang kehilangan iman walaupun masih Kristen itu nggak bernyawa. Itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Nggak akan mengalami terobosan. Iman itu membawa bangsa Israel dari kemenangan kepada kemenangan. Mereka percaya bahwa Allah mereka menyertai. Daud percaya. Maka itu akan membuat kuasa Tuhan tercurah. Itu yang membuat Tuhan bergerak melalui Roh Kudus-Nya. Percaya penuh kepada Tuhan. Bangun iman. Ya, kalau praktek hidup saya selain baca firman Tuhan, ya merenungkan kebesarannya. Ya, saya dari sejak kemarin itu masa pulih, saya udah berkomitmen selain pagi berbahasa roh sambil merenungkan firman, 2 siang tentunya gitu ya, 2 malam, terus sebelum berangkat malam berangkat doa, berangkat tidur gitu ya, malam gitu. Ada waktu-waktu di masa lalu ada kebiasaan buruk saya itu, kalau aduh udah diusahakan cepat tidur, kok nggak tidur sih, hati saya kesel gitu ya, karena besoknya pasti nggak bugar doanya gitu ya. Tapi sekarang saya udah mensiasatinya, bersahabat, berdamai dengan kalau saya belum berangkat, belum cepat terlelap gitu, berarti saya waktunya berdoa. Jadi saya bahasa roh lagi, membangun kerohanian saya sambil merenungkan firman. Dan ketika besoknya lagi bangun, rohnya udah menyala-nyala, hadirat Tuhan udah sesuatu yang jauh, ngerti kan? Jadi udah kita berapi-api kan untuk menyambut hadirat atau yang itu lagi, untuk melanjutkan ini menjadi gampang. Gak cukup cuma baca firman, tapi direnungkan, dipikirkan bagaimana Tuhan. Saya melihat Tuhanlah yang yang menjadikan bumi
Bagaimana hebatnya Tuhan, kekuatannya menegakkan dunia, membentangkan langit, gak bisa kita lihat dari ujung ke ujung. Dia yang membentangkannya. Betapa dia lebih daripada sanggup. Dia sangat terlalu kompeten untuk kita taruh kepercayaan. Percaya kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan, Engkau kan berkati pembangunan di kota ini. Itu di otot yang lalu. Dan tiba-tiba aja ada berita di grup lingkungan akan ada perbaikan jalan. Dulu juga tentang listrik itu, wah, pengajuan gardu itu belum disepakati. Tapi ada saja jalan Tuhan. Akhirnya di samping tempat saya tinggal ada perumahan yang menengah ke bawah sih. Akhirnya kita bisa nempel ke dia. Jadi bahkan hal kecil ya, sering saya bilang sama Tuhan kayak gini, aduh Tuhan terima kasih ya. Misalnya kayak paket gitu ya, udah waktunya doa, udah lihat di aplikasi pesanan Anda sedang diantar gitu ya. Nah, saya udah risaukan, jangan sampai nanti pesanan datang saya lagi doa. Terlalu sering aja gitu ya, ada hal-hal yang seperti itu datang sebelum saya nyampe, sebelum saya doa. Jadi saya bilang, aduh Tuhan terima kasih ya. Jadi saya bisa mengganggu pikiran kita kan, nanti tiba-tiba kurir bilang paket gitu ya, mengganggu gitu ya. Ya bukan mereka yang mengganggu, tapi fokus kan jadi terganggu gitu. Selalu hal kecil itu, teriakan hati kita itu, keinginan kita itu jawab oleh Tuhan. Karena kalau kita terus berjalan dengan Tuhan, kita akan melihat semuanya rapi. Dan orang yang hidup dalam iman gak perlu disuruh baca Alkitab, gak perlu disuruh merenungkan firman, gak perlu disuruh memuji menyembah Tuhan. Karena iman itu akan mendorong dia untuk melakukan parnya, termasuk melakukan ketaatannya. Karena itu udah satu, ya bahasa saya itu kayak udah ikatan batin. Ya, udah ada ikatan batin. Iman kepada Tuhan itu akan membuat kita semakin mudah untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Di Yeremia 39 ayat 18 berkata, ini yang tadi saya katakan pertama kali saya dapatkan tentang rema iman gitu ya. Ini pesan janji keselamatan kepada Ebed Melek ya, judulnya perikopnya gitu. Saya baca dari ayat 17. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan, aku akan melepaskan engkau, dan engkau tidak akan diserahkan ke tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Ya, di ayat 17 sudah dibilang, aku akan melepaskan engkau. Kelepasan kan? Ayat 18. Dengan pasti Yesus Tuhan yang bisa dipercaya bilang, dengan pasti loh, aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang, nyawamu akan menjadi jarahan bagimu. Sebab apa? Karena engkau percaya kepadaku. Bahkan kita nggak tahu apakah si Ebed Melek ini punya standar ketaatan, keberkenanan yang memenuhi syarat keselamatan, keluputan daripada Tuhan. Alkitab di ayat ini hanya mencatat sebagai penekanan, karena engkau percaya kepadaku. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan terima kelepasan, keluputan dari berbagai hal yang kita, seperti firman ini katakan, apa yang kita takuti, apa yang kita khawatirkan. Percaya kepada Tuhan. Dan saya bersyukur, saya tahu dengan kesadaran saya sendiri punya kapasitas iman itu bertambah karena tadi dibangun oleh pergaulan dengan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan. Jadi kalau saya katakan, Tuhan aku percaya Engkau Allah yang sudi mengampuni. Kau tidak akan pernah menolak doa. Kau pasti jawab doa. Tuhan aku terima. Itu akan membuat Tuhan tuh, hati Tuhan itu gak tahan. Dan kita tinggal mengucap syukur kemudian. Terima kasih karena Kau peduli. Tuhan terima kasih untuk kebaikan hati-Mu. Ya, kemudian dilantunkan pengagungan itu lagi dengan penyembahan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Declare, confess, Dia setia. Hidup dalam iman
Itu seperti fondasi atau dasar atau unsur yang penting yang selalu ada di dalam batin orang percaya. Abraham menjadi sahabat Allah. Abraham menjadi seseorang yang diperhitungkan. Bukan penekanannya karena dia taat. Emang dia taat. Tapi firman Alkitab kita mencatat bahwa karena dia percaya kepada Tuhan. Jadi harus selalu merenungkan, membayang-bayangkan, menggambarkan Tuhan itu berdasarkan firman-Nya. Betapa kuat dia, betapa dia tidak terselami. Juga Yesus berkata kepada Nathanael, ya, di Yohanes 1:50, Yesus menjawab kepadanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Ya, engkau akan melihat hal yang besar daripada itu. Engkau percaya. Ya, wanita pendarahan banyak, terlalu banyak. Kalau disebutin pada saat ini nggak akan cukup waktu. Ketika kita merenungkan betapa kepercayaan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Tuhan mau kita percaya bahwa Tuhan ada. Selalu kebayang di dalam benakku Allah Bapa, Yesus yang ada di sebelah kanan, Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Aku percaya. Aku percaya kasih-Mu, kebaikan hati-Mu, kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu, kedahsyatan-Mu. Engkau setia, gak mungkin menggadaikan nama-Mu dengan ingkar, gak mungkin itu. Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Katakan dengan senang hati dan penuh keyakinan. Hidup dalam kepercayaan membuat kita berbeda. Dan orang yang percaya penuh kepada Tuhan tidak mungkin menjadi lesu, tidak mungkin menjadi patah semangat. Ya, dalam pelayanan, dalam menjalani hidup perlu kuasa percaya. Bahkan kemarin ya, ketika nantilah di rekomendasi video itu dikatakan bahwa ketika dalam kelelahan, memang itu strategi si jahat membuat kelelahan. Akhirnya kan beberapa waktu saya nggak buatkan sharing di TRC gitu ya. Saya mulai melihat kenyataan, dan ada sih saya lakukan di dalam hati. Lagi siapa juga yang buatin saya mau dipakai oleh Tuhan di Jambi 20 tahun yang lalu, di Jawa waktu itu. Lagian nggak siap apa, saya nggak minta tuh kalau misalnya ada pendoa yang dapatkan tentang pelayanan ini, ngerti kan? Jadi hati saya mulai ya udahlah kayak mau cuek gitu. Itu dipicu oleh kelelahan, kepenatan gitu ya. Akhirnya imannya mulai kayak digoyang. Bersyukur saya udah dipulihkan dengan itu ya. Yang saya dapatkan akhirnya kemudian mulai mempertanyakan. Ya, setiap orang juga gitu. Ketika kelelahan, kepenatan, hilang hubungan dengan Tuhan, hilang kepercayaan, mulai tidak percaya semuanya. Dan setelah bersyukur itu nggak lama. Setelah kemarin saya nggak pelayanan itu kan, saya ambil puasa gitu. Saya dengarkan rekomendasi video ini. Benar, saya hampir saja ketipu oleh si jahat. Ya, dengan kelelahan, kesibukan gitu ya. Makanya ya, ibu itu juga bilang sebuah remeh sederhana tapi luar biasa ya. Makanya Tuhan bilang ada perhentian. Orang kalau bangsa Israel dulu ketika udah Tuhan suruh berhenti, hari perhentian, tapi mereka masih memungut mana, Tuhan kan marah karena itu sebuah pelanggaran. Nah, demikian juga dengan kita. Ya, kalau kita lihat orang Kristen nggak ada masa perhentiannya. Baik di gereja yang Sabat maupun setiap hari kan harus ada perhentian, masa perhentian. Jadi nggak baik terlalu sibuk, nggak baik terlalu lemah, karena Tuhan itu bukan disukakan dengan kesibukan kita pelayanan, kepenatan kita sampai kemudian kita nggak punya Sabat gitu ya, nggak punya perhentian, masa berhenti yang memadai. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan memang sangat menginginkan kebersamaan kita dengan Dia, ketergantungan kita dengan Dia gitu ya. Nah, di waktu lelah itu kan itu terjadi ya, kayak
kalau malam ada beberapa kali ya kayak challenge gitu loh, kayak doa itu hanya bisa bahasa roh gitu ya. Nah sekarang saya atur dengan jumlah yang mereka udah stabil gitu, nggak terlalu padat lagi. Saya maksimalkan, saya bisa lebih punya sahabat. Disitulah kita merenungkan banyak firman. Di situ kita kekuatan kita di renew, diperbaharui, jiwa kita di restore, diperbaiki, disegarkan kembali. Ya, bersyukur tidak terlalu lama berada dalam tipuan itu. Dan lewat kebangkitan saya kembali, malah bisa memberikan berkat rohani kepada kita yang mau mendengarkan, supaya menjaga persekutuan dengan Tuhan, dan bukan cuma rutinitas ya, tapi betul-betul menikmati perhentian bersama dengan Tuhan, menyegarkan kembali jiwa kita dan terus membangun iman itu. Saya ketika doa juga sering merenungkan Tuhan itu. Ajaib, nggak bisa engkau dipahami betapa dahsyat luar biasanya engkau Tuhan. Dia Allah yang hidup, yang kekal selama-lamanya, dan dengan semua bukti-bukti kebesarannya, kita angkat tangan dan segenap hati katakan, aku percaya kepada, aku percaya Tuhan, aku percaya penuh Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu seperti dupa yang wangi di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita percaya, dan kepercayaan kita harus dalam stamina yang sehat. Kiranya apa yang saya bagikan ini sungguh-sungguh memberkati kita, ya, supaya kita nggak melakukan dengan rutinitas. Iman itulah yang akan melahirkan berbagai kesaksian dalam kehidupan kita, karena iman itu akan mendorong Tuhan to do something dalam berbagai area kehidupan kita. Hidup orang Kristen sejati itu mestinya dalam kesaksian. Itu yang selalu membuat dia yakin dalam terus melanjutkan pertandingan iman, bahwa Tuhan ada kok di dalam kehidupanku. Gitu ya. Ini saja sharing saya mau bagikan untuk kita. Tetap bersemangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.